Dalam pembahasan sebelumnya, kita telah membahas takholuk secara garis besar. Sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita memohon pertolongan kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan pemahaman yang benar sehingga kita mampu memahaminya secara konkret dan selamat dari kekeliruan dalam berpikir. Simpanlah terlebih dahulu segala pengetahuan yang Anda miliki, supaya Anda lebih mudah menerima apa yang akan kami kemukakan kepada Anda semua. 1. Allah. Sesuai firman-Nya, Allah adalah sebuah nama untuk wujud sejati. Wujud yang mempersatukan sifat-sifat ilahiyah, yang merupakan subjek sifat-sifat ketuhanan, dan yang unik eksistensi sejatinya. Karena tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim eksis sendiri. Sedangkan wujud-wujud lain sirna sejauh mereka eksis dengan sendirinya, dan eksis sejauh mereka berhadapan dengan Dia. Karena segala yang ada itu sirna kecuali wajahnya. Sebagaimana firman-Nya, tiap-tiap sesuatu itu pasti hancur binasa kecuali Allah. Baginya segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Surah Al-Qasas ayat 88. Ketahuilah bahwa nama ini adalah nama yang paling agung di antara 99 nama Allah. Karena nama ini menunjukkan esensi yang mempersatukan segala sifat ilahiyah, sehingga tidak ada lagi sifat yang tertinggal. Sedangkan tiap-tiap dari nama-nama yang lain hanyalah menunjukkan satu sifat: mengetahui, kuasa, menyebabkan, dan sebagainya. Allah juga merupakan nama yang paling khusus, karena tidak ada yang dapat menggunakannya untuk siapapun kecuali Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Sedangkan nama-nama lainnya dapat menyebutkan hal-hal selain Dia, seperti yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui, yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Jadi dalam dua hal ini tampak bahwa nama Allah adalah yang teragung di antara semua nama-nama ini. Adalah mungkin bahwa manusia memiliki makna-makna dari nama yang lainnya, sehingga nama itu digunakan untuk dirinya, seperti yang menyayangi, yang mengetahui, yang sangat baik, yang sabar, yang bersyukur, dan sebagainya. Meskipun ia menggunakan nama itu dengan cara yang sangat berbeda dengan penggunaannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun makna nama Allah ini sedemikian khusus sehingga tidak mungkin nama itu digunakan untuk yang lain, baik secara kiasan maupun harfiah. Mengingat kekhususan ini, maka nama-nama lainnya dilukiskan sebagai nama-nama dari Allah dan ditegaskan untuk Dia. Disebutkan bahwa yang Maha Sabar, yang Maha Bersyukur, Raja, yang Maha Memperbaiki, termasuk di antara nama-nama Allah. Namun tidak disebutkan bahwa Allah termasuk di antara nama-nama dari yang bersyukur dan yang Maha Sabar. Itu karena Allah, yaitu nama Allah, sampai ke tingkat bahwa itu lebih menunjukkan wujud makna-makna ilahiyah dan karenanya lebih khusus, lebih dikenal, dan lebih jelas, sehingga tidak perlu didefinisikan melalui hubungan dengannya. Kalau manusia ikut memiliki nama ini, maka dia harus menjadi seperti Tuhan, ta'alluq, yang maksudnya adalah bahwa hati dan aspirasinya ada bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tidak memperhatikan selain daripada Dia dan tidak memperhatikan yang bukan Dia, sehingga ia tidak mau memohon dan tidak takut kepada apa dan siapapun kecuali Dia. Mana mungkin tidak demikian, karena sudah dipahami dari nama ini bahwa Dia adalah yang memang benar-benar ada, bahwa yang selain Dia itu berlangsung sebentar saja, sirna, dan tidak ada artinya kecuali dalam kaitannya dengan Dia. Sang hamba pertama-tama melihat dirinya sebagai yang pertama di antara yang fana dan yang tak berarti, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika bersabda, syair yang paling benar yang diucapkan oleh orang-orang Arab adalah ucapan Abid. Sesungguhnya selain Allah, segalanya itu sia-sia. Setiap kebahagiaan itu
hadis riwayat Bukhari, Muslim 2 dan 3. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pemurah dan yang Maha Pengasih, adalah dua nama yang berasal dari Ar-Rahmah. Kerahiman memerlukan objek kerahiman, dan tak ada satupun yang merupakan objek kerahiman kecuali orang yang membutuhkan. Namun orang yang memenuhi kebutuhan orang fakir tidak akan disebut pengasih jika hal itu dilakukan tanpa niat, kehendak atau perhatian terhadap orang yang fakir itu. Juga orang tidak disebut pengasih jika ia ingin memenuhi kebutuhan mereka namun tidak memenuhinya, sekalipun ia mampu memenuhinya. Akan tetapi ia tetap disebut pengasih meskipun dalam pengertian yang kurang baik, ditilik dari segi perasaan yang mempengaruhi dirinya. Kerahiman yang sempurna mencurahkan kedermawanan kepada mereka yang membutuhkan. Dan kerahiman yang menyeluruh adalah ketika kerahiman itu meliputi pihak yang patut menerima dan pihak yang tidak patut menerima. Kerahiman Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, sempurna, karena kerahiman tersebut memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukan dan menyeluruh. Karena kerahiman tersebut meliputi pihak yang patut menerima dan pihak yang tidak patut menerima, yang mencakup dunia ini dan akhirat, dan meliputi keperluan dan kebutuhan yang paling sederhana, dan karunia khusus atas mereka. Jadi, dia benar-benar pengasih. Kerahiman bukanlah tanpa empati yang menyakitkan dan yang mempengaruhi pihak yang rahim, serta menggerakkan dia untuk memenuhi kebutuhan pihak yang menerima kerahiman. Namun Tuhan yang Maha Tinggi melebihi hal itu, maka Anda mungkin mengira bahwa hal ini mengurangi makna kerahiman. Ia tidak terkurangi karena kesempurnaan kerahiman bergantung pada kesempurnaan hasil-hasilnya. Sepanjang kebutuhan mereka yang memerlukan sepenuhnya terpenuhi, orang yang menerima kerahiman tidak memerlukan penderitaan atau kesulitan pada diri pihak yang rahim, tetapi penderitaan pihak yang rahim terjadi karena kelemahan dan kekurangan pada dirinya. Selain itu, kelemahan ini tidak menambahkan apa-apa pada tujuan pihak yang memerlukan. Begitu keperluan, mereka telah terpenuhi sama sekali. Sejauh menyangkut kerahiman Allah yang sepenuhnya memenuhi makna kerahiman, maka perlu kita ingat bahwa orang yang rahim karena empati dan penderitaan cenderung bermaksud meringankan penderitaan dan kepekaannya sendiri dengan tindakannya sendiri, yang dengan demikian dia memperhatikan dirinya dan berupaya mencapai tujuan-tujuannya sendiri. Dan hal itu akan jauh dari kesempurnaan makna kerahiman. Namun kesempurnaan kerahiman terletak pada memperhatikan pihak yang menerima kerahiman demi pihak yang menerima kerahiman itu, dan bukan demi terbebasnya dari penderitaan dan kepekaannya sendiri. Ar-Rahman lebih khusus daripada Ar-Rahim, sehingga hanya Allah sajalah yang dinamai dengan kata ini, sedangkan Ar-Rahim dapat digunakan untuk selain Allah. Dalam hal ini, Ar-Rahman dekat dengan nama Allah Ta'ala yang berfungsi seperti sebuah nama indah, Allah, meskipun juga berasal dari kerahiman, rahmah. Untuk tujuan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memadukan dua kata ini. Ketika berfirman, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Miliknya lah nama-nama yang paling indah, Al-Asma'ul Husna. Al-Isra ayat 110. Dalam hal ini, dengan mengesampingkan kesinoniman di antara nama-nama itu, maka perlu kita bedakan makna-makna dua nama itu. Lebih tepatnya, makna Ar-Rahman tentunya adalah suatu kerahiman yang berada di luar kemampuan orang dan berkaitan dengan kebahagiaan di akhirat. Ar-Rahman adalah Dia yang mencintai manusia. Pertama, dengan menciptakan mereka. Kedua, dengan memandu mereka ke iman dan ke sarana-sarana keselamatan. Ketiga,
dengan membuat mereka bahagia di akhirat. Keempat, dengan menganugerahi mereka perenungan tentang wajah mulianya. Cara lain untuk membedakan keduanya hanyalah dikemukakan oleh kalimat ini. Ar-Rahman menunjukkan kebaikan esensial Allah sebelum penciptaan, seakan-akan seperti itu. Sedangkan Ar-Rahim menunjukkan tanggapan Allah terhadap ciptaan. Lihatlah di buku Martabat Tanazul halaman 6 tentang wahdah, wahidiyah. Manusia yang memiliki sifat Ar-Rahman adalah manusia yang menunjukkan kerahiman kepada orang yang lalai dengan mengajak mereka supaya jangan lagi melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui teguran atau nasihat dengan kelembutan, bukan dengan kekasaran, dengan memandang orang yang durhaka dengan mata yang rahim, bukan dengan mata yang menghina, memandang setiap kedurhakaan yang dilakukan di dunia ini sebagai kemalangannya sendiri, sehingga dia berupaya semampunya menghapuskannya, mencurahkan kerahimannya kepada orang yang durhaka, agar orang yang durhaka itu dapat diselamatkan dari murka Allah. Karena dengan murka Allah itu berarti mereka dijauhkan dari Allah. Manusia yang memiliki sifat Ar-Rahim adalah manusia yang tidak berpaling dari orang-orang yang membutuhkan dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sejauh dia mampu, tidak berpaling dari orang miskin di sekitarnya atau di kotanya, dengan menyediakan bantuannya untuk mereka dan melepaskan mereka dari kemiskinan, baik dengan kekayaan maupun dengan kedudukannya sendiri, atau dengan menjadi perantara bagi mereka. Dan jika dia tidak mampu melakukan semua itu, maka dia membantu mereka dengan doa atau dengan menunjukkan kepedulian atas kebutuhan mereka dengan bersimpati dan cinta kepada mereka. Seakan dengan demikian, dia ikut merasakan kemalangan dan kebutuhan mereka. Mungkin Anda bertanya, apa arti Allah Ta'ala bersifat Maha Penyayang, Rahim? Dan sebagai yang paling penyayang di antara para penyayang, Arhamur Rahimin. Sementara sifat penyayang itu biasanya tidak akan membiarkan seseorang yang terkena musibah, menderita, tersiksa, atau sakit, padahal ia mampu menghilangkan penderitaan tersebut, kecuali ia segera menolong dan meringankan penderitaannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk menyingkirkan segala musibah, menghilangkan kemiskinan, kesedihan, penyakit, dan segala macam kerugian. Namun kenyataannya, dunia ini dipenuhi dengan penyakit, ujian, dan cobaan. Allah tetap membiarkan hamba-hambanya diuji dengan berbagai kesulitan dan penderitaan, padahal Dia mampu menghilangkan semuanya. Yang Rahim tentunya menghendaki kebaikan bagi pihak yang menerima kerahiman, tetapi tidak ada keburukan yang tidak mengandung kebaikan di dalamnya. Dan kalau keburukan itu dihapuskan, maka kebaikan di dalamnya juga akan terhapuskan. Dan hasil akhirnya akan berupa keburukan yang lebih buruk dibandingkan keburukan yang mengandung kebaikan. Contoh, diamputasinya sebuah tangan jelas-jelas merupakan keburukan. Namun di dalam hal ini ada kebaikan yang banyak untuk kesehatan tubuh. Jika orang tidak menjalani amputasi tangan, akibatnya tubuhnya akan binasa, suatu keburukan yang lebih parah. Jadi, mengamputasi tangan demi kesehatan tubuh merupakan suatu keburukan yang mengandung kebaikan di dalamnya. Namun, niat yang dijadikan pertimbangan untuk melakukan amputasi itu adalah demi kesehatan, suatu kebaikan yang besar. Namun, karena mengamputasi tangan adalah cara untuk mencapai kesehatan, maka amputasi dimaksudkan demi kebaikan itu. Kesehatan dicari demi kesehatan itu sendiri pada mulanya. Dan amputasi kemudian demi kesehatan atau demi yang lain dan bukan demi amputasi itu sendiri. Keduanya menjadi niat, namun yang pertama dimaksudkan demi yang pertama itu sendiri, dan yang kedua demi yang pertama, dan apa yang dimaksudkan yang pertama mendahului apa yang dimaksudkan demi yang lain. Di sini firman Allah, "Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan
yang sebenarnya berhak diibadahi kecuali Aku. Rahmat, kasih sayang-Ku telah mendahului kemurkaanku. Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, niscaya ia berhak mendapat surga. Hadis riwayat Ad-Dalami dari Ibnu Abbas. Murkanya terjadi karena dia menghendaki keburukan, maka keburukan terjadi karena dia menghendakinya. Sementara kerahimannya terjadi karena dia menghendaki kebaikan, maka kebaikan terjadi karena dia menghendakinya. Jika dia menghendaki kebaikan demi kebaikan itu sendiri, lalu menghendaki keburukan bukan demi keburukan itu sendiri, tetapi karena adanya kebaikan di dalamnya, maka kebaikan terjadi karena esensial, tujuan utama, sedangkan keburukan terjadi sebagai aksidental, perantara. Dan masing-masing menurut keputusan Allah. Jadi, di sini tidak ada yang bertentangan dengan kerahiman sama sekali. Ibu seorang anak bisa saja lembut terhadapnya, sehingga menjauhkan anaknya dari membekam. Sementara sang ayah yang arif memaksa anaknya agar mau dibekam. Suatu prosedur mengeluarkan darah dari badan orang dengan menelungkupkan mangkuk panas pada kulit, sehingga kulit menjadi bengkak, kemudian digores dengan benda tajam supaya darahnya keluar. Seorang yang bodoh beranggapan bahwa yang memiliki kasih sayang adalah sang ibu, bukannya sang ayah. Sementara orang yang berpikir memahami bahwa tindakan sang ayah, walau menyakitkan, namun mencerminkan kesempurnaan, kerahiman, dan kecintaannya maupun kesempurnaan kasih sayangnya. Sedangkan sang ibu adalah musuhnya yang berkedok sahabat, karena sedikit penderitaan itu menyebabkan kebahagiaan besar, bukanlah keburukan, namun kebaikan. Nah, jika suatu keburukan terjadi pada diri Anda, sedangkan Anda tidak melihat di balik keburukan itu, atau kalau Anda mengira mungkin saja kebaikan dicapai tanpa kebaikan yang terkandung di dalam keburukan, maka perlu Anda sangsikan apakah penalaran Anda kiranya tidak lemah dalam dua pola berpikir ini. Adapun perkataan bahwa keburukan ini tidak mengandung kebaikan, berarti pikiran Anda benar-benar belum sampai mengetahui hal ini. Dalam hal ini, mungkin Anda seperti seorang anak yang melihat bekam tak lain sebagai keburukan, atau seorang yang bodoh melihat hukuman mati sebagai keburukan mutlak karena dia mempertimbangkan kualitas-kualitas tertentu yang dimiliki individu yang mengeksekusi, yang bagi individu tersebut hukuman mati itu merupakan keburukan mutlak, sementara dia mengabaikan kebaikan yang akan sama-sama dirasakan seluruh penduduk. Jadi, dia tidak melihat bahwa keburukan tertentu yang membawa kebaikan untuk umum merupakan kebaikan besar, sesuatu kebaikan yang tidak boleh diabaikan oleh orang baik. Atau, hendaknya pertanyaan penalaran Anda mengenai pola pikir yang kedua ketika Anda katakan bahwa mungkin saja kebaikan ini dapat dicapai tanpa kebaikan itu harus terkandung di dalam keburukan itu. Di sini juga ada sesuatu yang tak jelas dan halus. Kemungkinan atau kemustahilan segala sesuatu yang mungkin atau mustahil tidak dapat dilihat secara spontan dan juga tidak dengan pengamatan semata-mata, namun mungkin dapat diketahui melalui ketajaman yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Orang mengira betapa mudah sebagian filosof membuat hipotesis dunia-dunia yang mungkin tanpa menyelesaikan terdependensi yang halus yang dapat atau tidak dapat dituntut bagi sesuatu agar begitu. Jadi, salahkanlah penalaran Anda dalam kedua pola ini dan jangan ragukan bab. Dia, Allah, adalah yang rahim di antara yang rahim, atau bahwa kerahimannya mendahului murkanya, dan jangan ragukan bahwa siapapun yang memaksudkan keburukan demi keburukan dan bukan demi kebaikan, maka dia tidak patut disebut rahim. Di balik semua ini ada rahasia yang pengungkapannya dilarang oleh wahyu. Maka dari itu berpuaslah dengan doa,
dan janganlah mengharap rahasia itu terungkapkan. Wahyu di sini adalah basis dasar bagi syariah atau aturan hidup Islami, dan karena basis itu disingkapkan, maka terjemahan itu tampaknya apropos. Bukan saja Al-Quran, namun juga hadits, sabda-sabda Muhammad yang membentuk basis ini. Anda telah diberi pelajaran melalui tanda-tanda dan diberi petunjuk. Maka jika Anda patut mendapatkan petunjuk itu, maka renungkanlah itu. Engkau tentu akan didengar kalau yang engkau seru seorang hidup, namun tak ada kehidupan pada yang engkau seru. Firman Allah, dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidaklah sama gelap gulita dengan cahaya, dan tidak pula yang teduh dengan yang panas. Fathir 19-21. Inilah keadaan kebanyakan orang, tetapi saya tidak menganggap Anda. Wahai saudaraku, yang dituju dalam penjelasan ini, bahwa Anda tidak mempunyai kemampuan untuk merenungkan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketetapannya. Sehingga dengan demikian semua isyarat dan peringatan ini tidak perlu bagi Anda, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya binatang, makhluk, seburuk-buruknya di sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan tuli yang tidak mengerti apa-apapun. Al-Anfal ayat 22. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka itu berpaling membelakang. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Ar-Rum ayat 52-53.